Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. Temui Jokowi, Surya Paloh nyerah dengan hantaman politik rezim. Ini sesuai yang dilansir oleh politikermol.id, dan ini terkait dengan pertemuan antara Jokowi yang mengundang Surya Paloh ke istana untuk pembicaraan. Memang tidak sampaikan ke publik terkait pembicaraan apa, dan yang pasti adalah persoalan jelang pemilu ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh Republik Merdeka. Republik Merdeka, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara Jakarta pada Kamis diduga-duga oleh sejumlah pihak karena ada persoalan politik jelang pemilu 2024. Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Pak Khairul Umam menduga hal tersebut lantaran membaca sikap politik koalisi perubahan belakangan hari ini terbilang menggantung. Karena itu pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi kemarin merupakan upaya untuk memperjelas, mengklarifikasi sekaligus menetralisir ancaman-ancaman yang belakangan beredar sebagai isu-isu spekulatif, ujar Khairul Anam kepada kantor Berita Politik Ermol pada Sabtu. Sebagai contoh, ancaman terhadap parpol anggota koalisi perubahan khususnya terhadap Nasdem yang belakangan bakal di-reshuffle. Nasdem juga dihadapkan pada ancaman pengurangan jatah kursi menteri melalui reshuffle kabinet, hingga ancaman politisasi penegakan hukum yang konon membayangi Menkominfo Johnny G. Plate yang juga merupakan sekjen Partai Nasdem, urainya. Lebih dari itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo-Strategic ini juga melihat isu ancaman yang menerpa Nasdem beriringan dengan sikap politik Pilpres 2024 yang dipilih Nasdem dengan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dampak negatif pencapresan Anies Baswedan membuat Nasdem dilematis. Di satu sisi, pencapresan Anies memberikan Nasdem ceruk pemilih baru, tuturnya. Tapi di sisi lain, Nasdem menghadapi berbagai hantaman politik dari para mitra koalisi, mulai dari PDIP hingga PAN selaku partai yang baru saja ikut numpang di pemerintahan. Demikian Khairul Umam menambahkan. Ya sobat sekalian, itu ya terkait konstelasi politik saat ini ketika ada pertemuan antara Jokowi yang mengundang Surya Paloh ke istana. Nah, tentu saja berbicara tentang konstelasi kontestasi Pilpres 2024. Dan ini tidak ada rezim yang lebih sibuk untuk mengurusi siapa penerus presiden, termasuk juga rezim seterusnya, melainkan yang dijalankan saat ini gitu ya. Kita ketahui sebelum pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah ada aktivitas sesibuk ini untuk mengurusi siapa penerus presiden ataupun hal-hal terkait dengan pemilu yang harusnya sudah ada yang mengurusi sampai presiden itu susah payah untuk mengendorse siapa penerus atau presiden sesuai dengan endorse-nya. Ada rambut putih kemudian kepala berkerut dan lain sebagainya. Nah, konstelasi saat ini untuk Nasdem memang buah malakama karena Nasdem sekarang menjalankan politik dua kaki, satu kaki di istana, satu kaki di koalisi perubahan. Awalnya yang menjadi oposisi cuma dua, yaitu Demokrat dan PKS, dan seluruh partai itu hampir diborong oleh istana sekitar 81%. Jadi syarat presidensial threshold untuk mengajukan presiden itu 20% hampir tidak mungkin. Tapi ada secercah harapan ketika Nasdem justru melakukan politik dua kaki dengan melakukan deklarasi Anies sebagai capresnya. Dan kita ketahui Anies merupakan yang juga disampaikan oleh ex Nasdem yaitu Zulfan Linan adalah antitesa Jokowi Jadi setelah deklarasi terlihat benar
bagaimana kontra ya terhadap Partai Nasdem yang kita ketahui, termasuk juga dari partai baru yang masuk dalam koalisi, yaitu PAN dan koalisi Istana ya, PAN, yang juga ikut ya menimbrung untuk memberikan statement tegas ketika Nasdem yang harusnya mendukung setiap kebijakan termasuk juga dukungan terhadap keinginan Istana, justru ya malah mendeklarasikan tokoh antitesis dari Istana atau antitesis dari Jokowi, yaitu Anies Baswedan. Nah sekarang ketika ada panggilan ke Istana, tentu akan ada deal-deal terbaru. Nah spekulasi muncul ya, yang paling mengemuka adalah apakah ini juga termasuk ya spekulasi untuk menarik dukungan terhadap Anies ya, dan tentu saja ini ya bisa saja terjadi, atau terkait juga reshuffle yang meskipun pemerintahan Presiden Jokowi hanya menyisakan 1,5 tahun, tetapi reshuffle juga terjadi, dan ini lebih kecenderungannya untuk tujuan politik daripada karena kinerja, yaitu menteri-menteri Nasdem yang kita ketahui sudah tidak seirama dengan Istana ya setelah pencapresan Anies Baswedan. Nah sekarang Nasdem diujuk tanduk, apakah tetap ya, kemarin juga sudah ada pertemuan dengan Luhut, antara Surya Paloh dan Luhut di London, dan deal-dealnya sudah sebagian nampak di permukaan, yaitu Surya Paloh mengumpulkan anggota fraksi Nasdem ya, kemudian menyampaikan ya untuk dukungannya kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan. Entah ketika yang disampaikan itu benar-benar tulus dalam hati atau terpaksa ya, mengingat kembali lagi Nasdem saat ini menjalankan politik dua kaki, satu di Istana, satu di Koalisi Perubahan. Jadi tampak pragmatisme partai itu masih berjalan, termasuk juga Nasdem yang kita ketahui melihat elektabilitas Anies itu ya kadang-kadang diajukan ya, terutama tujuannya salah satunya adalah untuk mendapatkan kotel efek untuk naiknya suara Nasdem di Pilpres 2024. Ya kita tunggu saja kedepannya tentang konstelasi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.